Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta sahlan sahlan wa sahlana wa wafiqna fi Kaifa halukum ya asdiqa? Alhamdulillah bi khairin ustazah. Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah naltaqi لهذه المرة هذه الفرصة الذهبية الثمينة لبحث عن قواعد قواعد النحوية عن القواعد النحوية بخاصة يعني للمبتدئين. Alhamdulillah hari ini malam ini kita bertemu lagi di kesempatan emas ini, di kesempatan yang sangat apa yang sangat berharga ini untuk membahas tentang qaid nahwu ya, khususnya untuk yang mubtadi'in. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 17 nih teman-teman. Kita sudah bahas banyak ya dari mulai apa namanya? Dari mulai yang pertama, isim sampai i'rab sudah selesai. Ya, kita hari ini mau bahas salah satu apa pembahasan yang lebih mendalam nih, ya. Apa itu? Teman mungkin bisa buka filenya masing-masing. Kalau misalnya di sini tidak begitu jelas ya, teman-teman. Ya. هذا اليوم سنبحث عن أحرف الجر. هذا اليوم سنبحث عن أحرف الجر. أحرف الجر ومعانيها ومعانيها. Ya. Hari ini kita mau bahas tentang macam-macam huruf jar dan juga makna-maknanya. Huruf jar itu kan banyak. Nah, huruf-huruf jar itu banyak. Nah, setiap hurufnya itu mempunyai lahu eh, lahu makna. Ya. Setiap huruf itu punya makna, ya, makna tersendiri gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwasanya setiap huruf-huruf jar ini dalam penggunaannya itu punya makna yang berbeda, teman-teman. Jadi kayak teman-teman mungkin misal taunya apa namanya, min itu dari gitu. Nah, kalau min itu dari, kalau ini itu ke. Nah, sebenarnya huruf-huruf ini tuh tidak hanya terbatas dari makna-makna itu saja, gitu. Dia punya makna-makna lain yang yang harus kita ketahui. Ya. Karena kenapa? Karena hal-hal ini krusial ya teman-teman. Ini penting. Kenapa? Karena kalau misal kita ingin menerjemahkan sebuah teks ya, ingin menerjemahkan sebuah teks atau karya mungkin ya, atau kita membaca aja lah ya, membaca membaca sebuah cakapan ataupun apa cerita gitu. Nah, itu penting untuk kita tahu tentang makna-makna setiap hurufnya gitu. Karena satu saja satu saja arti yang salah itu bakal membuat ceritanya itu nanti tidak begitu menyambung gitu. Nanti kita mau membahas tentang huruf C dan juga maknanya. Ya, huruf C dan juga maknanya. Sebelumnya saya tanya nih, huruf J itu ada apa saja, Kak? Hawari Kak Asia. Mahia min ahrufil jar. Ada min, ada ilah, an, ala, i, uba, di, ta, Ada? ada berapa? Li, ada 10 saja. Mada? Baik, baik.
Baik. Coba bisa diulangi ke Hawari? Mungkin bisa diulangi. Mahia ahruful jar. Udkur ahrufal jar. Hawari? Ya. Min, ilah, an, ala, fi, rubba, al, ba'u, al kafu, al lamu. Baik. Hayya bina nukarrir jama'atan. Kita ngulang bareng-bareng. Coba. Kak Hawari sama ya sama saya bareng-bareng. Ayo. Min. Min, Min, Min. Ila. ila, an, an, An. Ala. ala, ala, fi, Fi. Rubba. rubba, Wal al ba'u. ba'u, al Wal kafu, kafu. Wal al lamu. lamu. Tamam. Wal ba'u wal kafu wal lam. Baik. Hari ini kita mau membahas tentang makna-makna. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu dari apa namanya dari huruf-hurufnya saja, tapi kita juga tahu makna-makna dari setiap hurufnya. Ya. Oke. Al-awwal yakni min. Min kalau kita tahu arti dasarnya itu adalah apa teman-teman? dari, Dari ya. Ya. Ana biasanya kan kalau di ta'aruf itu kan ana min aina jita, min aina jiti, hakada. Ya, kita kamu dari mana gitu. Anci itu min, ya, Anci itu min Semarang, Anci itu min Jepara, Anci itu min Batang, dari. Min itu biasanya dipakai itu untuk arti yang itu, yaitu untuk asal ya, asal ataupun dari gitu. Min dari. Nanya, yang pertama itu ada asal, kharajtu minal baiti. Aku keluar dari rumah. Atau ana jitu min Semarang. Kata. Aku datang dari Semarang. Nah, kemudian yang kedua itu, min itu juga bisa bermakna bagian ya teman. Jadi sebagian dari gitu. Contohnya, syarib tuh, syarab, syarab. Syarab tuh minal ma. Aku minum dari air itu. Jadi sebagian air itu. Contoh lain, eh apa ya? Apa namanya? At-taharatu minal iman. Nah, itu bisa. At-taharatu minal iman. Bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, min di sini teman-teman jangan artikan dari gitu ya. Nah, kita artiin bagian gitu, bagian dari iman. Gitu. Jangan artikan asal ataupun dari. Terus yang ketiga itu min yang bermakna sebab. Sebab. Contohnya ya ta'allam minal mal. Alam, alam itu dari alam ya. Ia menderita karena sakit. Min di sini ya artinya sebab atau karena ya. Ia menderita karena sakit. Min huna. Min di sini. Nah, itu artinya karena sakit. Gitu. Nah, kemudian eh, untuk yang ketiga ini kita harus perhatikan tadi yang seperti saya ucapkan di awal. Kenapa? Karena nanti akan membedakan arti di setiap apa namanya di setiap konteksnya. Nah, kalau misal teman-teman ngertiin tadi apa namanya eh kharajtu minal baiti, aku keluar sebagian dari itu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan kira-kira min di sini arti yang cocok itu yang mana gitu. Oke, lanjut. Ila ila min wa ila 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 kalau kita artiin secara umumnya itu apa teman-teman? Ma makna ila? ke, Mada? ke, Ke ya. Ke. mm-mm, Ila ke. Aina satadhabin. Aina dhahabti. Nah, ini yang pertama ada makna tujuan atau tempat. Dhahabtu ilal masjid. Aku pergi ke masjid. Nah, ila di sini menunjukkan makna tempat ataupun tujuan.
Terus yang kedua, ila juga bisa bermakna batas waktu. Ya, contohnya, nimtu ilal fajri. Nimtu ilal fajri. Nimtu ilal fajri gitu. Contoh kayak, apa Kak Asia nanyain saya ya, ngechat saya nih dari pagi gitu. Oh, chat saya dari apa mungkin dari maghrib ya mungkin dari maghrib chat saya buat berangkat apa namanya buat berangkat kuliah pagi-pagi gitu kan. Nah kemudian saya baru bangun nih ya baru bangun jam kira-kira jam 9 pagi lah. Nah, saya bilang ya Aisyah ya ya Siti Asia anak nimtu ilal fajri gitu. Aku tidur sampai fajar gitu. Nah, itu ilah di sini jangan teman-teman artiin ke ya, tapi hingga atau sampai sampai aku tidurnya itu sampai fajar loh gitu. Sampai apa mataharinya terbit. Terus yang ketiga ada an, an ya, an itu bisa dimakna dari, bisa bermakna tentang. Contohnya makna ya, makna menjauh dari. Contohnya di sini ibta'id anit thariq. Ibta'id anit thariq. An di sini dia itu bermakna annya di sini itu dia bermakna menjauh dari ya. An ibta'id an thariq anit thariq. Menjauhlah dari jalanan. Menjauhlah dari jalanan. Terus yang kedua itu tentang atau perihal. Tentang ataupun perihal. Tahaddatsu anis safari. Tahaddatsu anis. Ya. Mana yang selanjutnya itu adalah Mana yang selanjutnya itu adalah tentang atau perihal. Contohnya di sini ada tahaddatsu anis safari. Tahaddatsu anis safari. Aku ngomongin atau aku berbicara tentang perjalanan. Contoh lain kayak anak. Oke, cepat. Sini. Contohnya, anak atahaddatsu an ailati. Aku bicara tentang keluargaku. Atau contohnya kayak perintah. Ya, ya Asia, ya Asia. Eh, ihki lana kisatan an 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 rihlatiki ila Bali. Ya, Asia, ceritakanlah perjalananmu tentang perjalananmu ke Bali. Nah, itu di situ artinya tentang, ya. Tentang. Terus, yang keempat itu ada ala. Ala itu kalau kita artikan makna sini itu adalah di atas ya. Yang pertama ada tempat atau posisi. Alkitabu ala tawilah. Buku itu ada di atas meja. Di atas meja. Terus, makna yang kedua itu adalah kewajiban ya. Mungkin bisa teman-teman ingat bahwasanya kalau ada ya yang apa namanya kemasukan ala ini ala tapi dia bukan suatu barang ataupun benda gitu ya kayak benda yang apa namanya ya benda yang kayak buku atau meja atau apa nah itu bermakna kewajiban contoh ya kalau misalnya di sini kita contoh as-sholatu alal muslim. Sholat itu adalah kewajiban atas seorang muslim. Nah, Allah di sini jangan teman-teman artikan sebagai posisi kayak sholat itu di atas muslim. Di atas muslim itu artinya gimana? Itu kan nggak mungkin ya. Ya, jadi Allah di sini dia artinya wajib ya. Kayak alat olib an yajtahida fit dirasah. Ya, alat olib an yajtahida fit dirasah. Wajib bagi setiap siswa untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Ala di sini artinya wajib atau kewajiban, bukan menunjukkan suatu tempat ataupun posisi. Kemudian yang kelima itu ada fi ya, fi ataupun di dalam, fi ataupun di ataupun di dalam. Nah, contohnya di sini ada makna tempat al-muallimu fil fasli. Di sini maknanya dia di dalam gitu. Al-muallimu fil fasli. Guru itu ada di dalam kelas.
Kedua, menunjukkan makna waktu. Wulida fi Ramadan. Fi Ramadan. Dia lahir pada bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Itu bisa. Nah, itu. Terus yang keenam itu fi rubba. Ini. Rubba itu mungkin kalau teman-teman kayak apa perhatikan rubba itu emang jarang dipakai ya teman-teman. Dia jarang dipakai dalam percakapan, dalam percakapan. Dalam tulisan pun dipakai, cuman jarang ditemui ya. Se apa ya sependek pengetahuan saya, rubba itu emang jarang kita temui di dalam percakapan ataupun teks-teks. Bisa kita temui, tapi dalam beberapa teks-teks tertentu. Terus, namun kita perlu tahu untuk rubah sendiri itu maksudnya seperti apa, artinya apa ya, tempatnya apa saja atau maknanya itu apa saja. Rubah itu bermakna sering kali. Contohnya ya, di sini ada menunjukkan makna kemungkinan atau sifat umum. Rubba sadiqin mukhlisin 'inda syada'id. Seringkali ada teman setia di masa sulit. Ya, mungkin ini berkebalikannya dengan aslinya kayak teman itu kalau di masa sulit mungkin nggak ada gitu ya. Tapi di sini kita kasih contoh positifnya bahwasanya seringkali ada teman setia di masa sulit. Rubba sadiqin mukhlisin 'inda syada'id. 'Inda syada'id. Terus yang kedua menunjukkan penekanan dalam sastra. Rubba kalimatin jarrat tadamah. Setiap kali ada sebuah kata menimbulkan penyesalan. Gitu. Nah, rubba di sini itu dia bermaknanya apa untuk menekankan, ya. Untuk menekankan bukan apa namanya, bukan untuk menunjukkan kemungkinan, kemungkinan ataupun sifat umumnya. Terus kemudian rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Ba, ba, ba. Di sini kalau kita artikan biasanya gampang itu kan dia dengan ya, dengan. Tapi ba juga bisa bermakna sebab. Yang pertama itu alat. Maknanya itu alat. Katabtu bil qalam. Ana dhahabtu bil hafilati. Ana dhahabtu ilal madrasah bil hafilati. Aku pergi ke sekolah dengan atau alatnya itu dengan bus ya. Katabtu bil qalam. Aku menulis dengan pena. Kemudian menunjukkan sebab atau karena ya. Halaka bil qihti. Dia binasa karena keringan. Nah, halaka bil qihti. Dia binasa karena keringan. Contohnya apa namanya? Dia maridot ya, maridot bil matori ya, maridot bil matori. Dia sakit bil matori ya. Motor di sini bi-nya di sini dia bukan bermakna dengan, dia sakit dengan hujan kan nggak mungkin ya. Nah, dia tuh kita artiin dia sakit karena hujanan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada sumpah ya. Seperti yang kita ketahui sumpah itu kan ada huruf sumpah ada apa saja Kak Asia? Ta, Huruf kosam ya, ada. ya. Wa, Mm-mm. ta, ba. Wa, ta, ba. Ya, maaf. Nah, di sini salah satunya ada ba ya. Nah, wallahi billahi tallahi ya. Wallahi billahi la aqlanna. Demi Allah sungguh aku akan melakukannya. Nih, berarti ba di sini dia bukan bermakna alat lagi. Jangan artiin dengan atau jangan artiin sebab, tapi dia sumpah ya, sungguh gitu. Kemudian al-ba'u wal kafu. Kaf. Kaf itu dia merupakan kalau bisa di dalam ilmu balaghah dia merupakan adat tasbih ya. Satu adat tasbih yang sering dipakai. Nah, dia bermakna seperti ataupun bagaikan. Maknanya yang pertama ada penyerupaan. Wa kal asadi fi syaja'ah. Nah, ini maksudnya kayak ilmu balaghah ya. Dia itu seperti singa, taknya ini artinya seperti singa dalam keberanian. Seperti singanya itu maksudnya seperti apa? Bukan bukan kayak seperti singa karena gedenya atau seperti singa kayak seremnya gitu ya atau seperti singa kayak gigitnya enggak ya, tapi dia seperti singa itu karena keberaniannya atau seperti singa dimiripkan atau miripnya itu dari segi keberaniannya. Kemudian perumpamaan
Perumpamaan. Al-ilmu kan nur. Ya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Nah, Kak di sini dia atuh bagaikan cahaya. Jadi kalau kaf ini dia itu intinya menunjukkan sebuah arti yang perumpamaan ataupun apa penyerupaan. Itu untuk yang kaf. Terus al-kafu wal lam. Nah, wal lam. Lam di sini bisa bermakna untuk ataupun milik ya. Untuk siapa ataupun kepemilikan. Nah, makna kepemilikan contohnya hadal kitab li aliyin. Hadal kitab li aliyin. Buku ini punya Ali gitu. Liman hadal kitab. Contohnya siapa Umar tanya ke siapa ke Hasan ya. Ya Hasan, liman hadal kitab? Terus Hasan jawab, hadal kitab li aliyin. Hadal kitab li aliyin. Kitab ini, buku ini tuh punyanya si Ali gitu. Dia jawab ke Umar ya. Nah, kemudian jadi lam di sini dia maknanya itu milik ya, punyanya gitu, punyanya Ali. Terus yang kedua itu menunjukkan makna tujuan. Terus tuh dari imtihan. Eh, ada contohnya kayak lima ada darasta hatta lail gitu. Kenapa kamu belajar sampai malam? Kayak begadang. Kenapa? Jawab, ana darastu lil imtihan. Ana darastu tulal yaum lil imtihan. Aku aku belajar sepanjang hari itu apa ya untuk ujian gitu, untuk ujian. Linknya tuh untuk tujuan ya. Kemudian yang ketiga itu ada kepemilikan ataupun layak. Contohnya al-jaizah lil faiz. Hadiah itu untuk pemenang. Nih, untuk menunjukkan istihak. Istihak itu dia hak ya, hak aja lah gampangnya. Hak ya ataupun apa ya, satu hal yang harus dimiliki atau satu hal yang emang apa seharusnya dimiliki oleh seorang haknya gitu. Ya, al-jaizah lil faiz. Hadiahnya itu ya buat yang pemenangnya gitu. Sesuai yang punya haknya. Nah, itu lamnya di situ bermakna. Gitu. Kemudian, nah kalau misalnya teman-teman Pak, ingat-ingat ya untuk huruf-huruf itu kan hanya sampai lam ya. Al-ba'u wal kafu wal lam. Di sini saya menambahkan satu yaitu hatta. Hatta itu sebenarnya dia kalau kita ingat-ingat dia huruf apa? Kak Asia. Hatta. Enggak. Huruf apa? Hmm, Huruf apa? Saudaranya hmm, saudaranya Lan. ya, An walan wa idan maka wal muka wal menjuhud hatta wal jawabu bil kafi wal lam wa al. berarti hurufnya apa namanya? I'rab apa? Huruf apa? Rab, nasab. Nasab tamam. Hatta itu apa namanya? Hatta itu kalau misal kita ingat-ingat huruf-hurufnya itu ada di i'rab Hmm, nasab ya. Kalau misal di apa huruf-huruf jar itu dia enggak nampak. Kalau kita lihat di Jurumiyah yang saya pakai untuk di sini itu ada ada ini hanya sampai lam tadi gitu. Min wa ila wa anu ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Udah. Nah, sampai 9 aja. Nah, namun di sini saya menambahkan satu hatta ya. Hatta itu dia bisa menjadi huruf-huruf cer kapan? Nah, dia itu bisa jadi huruf cer juga. Jadi hatta itu bisa eh, nasab, bisa juga jar. Nah, cara kita tahu bedanya yang mana? Nah, itu. Hatta di sini bisa bermakna hingga ataupun sampai ya. Maknanya batas waktu contohnya jelas tuh hatta laili. Hatta laili. Nah, jadi setelah hattanya itu dia majrur, bukan mansub lagi ya. Bukan hatta laila, tapi hatta laili. Aku duduk hingga malam. Contohnya batas tempat lagi, masya itu hatal bab. Aku berjalan sampai pintu. Hatal babi. Ya, hatal al-babi. Ya, bukan al-baba, tapi al-babi. Nah, tuh. Nah, jadi syaratnya, kalau untuk yang hatta, cara membedakannya itu gimana? Kaifa nufarriq baina hatta
min ahrufin nasbi atau hatta min ahrufil jar. Kalau misal kita mau membedakan antara keduanya, hatta kalau yang masuk di isim mansub itu hatanya jatuh. Yang jatuh setelah hatta itu adalah fi'il. Contohnya hatta yadhhab atau hatta yaqra'a, hatta yaqra'a atau atau ya, hatta yanzur atau eh, hatta apa hatta yunadzifa, hatta yunadzifa atau hatta apa ya, ini contohnya kayak sayati al-imtihan ya ba'da salasati ayyam, imtihan mau datang, ujian mau datang setelah 3 hari nanti. Nah, Falidzalika oleh karena itu eh, apa namanya? Falidzalika apa? Yushajji'u Abu Muhammadin, ayahnya Muhammad itu mendorong siapa contohnya ya? Yushajji'u Abu Muhammadin tullabahu ya tullabahu atau talibahu mendorong siswanya hatta yadrusa hatta yadrusa, jadi bukan yadrus lagi, hatta sampai siswanya itu dia apa namanya belajar tengah malam atau belajar sepanjang hari gitu. Nah, kalau misal hatta yang untuk jar ini dia yang jatuh setelah hatanya itu adalah isim. Jadi Kak Asia bisa mungkin teman-teman bisa me, apa ya, menitiki atau mengingat kalau misal teman-teman mendapati setelah hatta itu adalah isim, maka isim itu pasti dibaca jar. Hatta lail itu kan dia isim, dia itu kan isimnya. Hatta lail itu dia isim, tadi dibacanya jar hatta laili, bukan laila lagi ya. Kemudian di sini hatal babi, karena yang jatuh setelah hatta itu isim, maka di sini dia dibaca jar gitu. Kecuali kalau semisal yang jatuh setelah hatta itu adalah fi'il, maka dia dibaca mansub. Jadi intinya yang diingat itu yang jatuh setelah hatta. Kalau dia fi'il tadi dibaca mansub, kalau misal dia isim maka dia dibaca majrur gitu. Paham? لا ننتقل إلى التدريب الأول الحوار بين أحمد وخالد. أنا كأحمد وكأسيا كخالد. تمام؟ نعم أستاذة. السلام عليكم يا خالد، أين كنت؟ أين كنت؟ خلاص. وعليكم السلام يا أحمد، كنت في المكتبة أقرأ بعض الكتب. ما شاء الله، أي كتاب قرأت؟ قرأت كتابا عن السيرة النبوية، ثم أخذت بعض المراجع إلى وهل البيت. ذهبت إلى المسجد بعد المكتبة؟ نعم، صليت في المسجد مع الجماعة. جميل. وهل تحدثت عن الدرس مع زملائك؟ نعم، تكلمت معهم عن فوائد الصبر. Tamam, syukran ala qiraah. Oke, coba Kak Asia, kita identifikasi mana huruf-huruf jernya dan dia maknanya apa? في Mada? tentukan hurufnya ya, Ustazah. Ya, huruf-hurufnya dulu aja nggak apa-apa. في
Mada? Fi. Min? Ini Yang di sini, yang di percakapan. bukan apa Ustazah? Udhkur Maza? min ahrufil jar fi hadhil hiwar, fi hadzal hiwar. Oh, oh, fi. Fi, summa, Semua mada? an 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 Ah? an an An, an summa, ma ila ila, ila lagi an halas. kita segini dulu. Oke. Fi yang fil maktabah, dia maknanya apa, Kak? Maza Ustazah? Mada? Tadi kan Yang fi. pertama, Yang pertama, fi. yang pertama asal, Mada? asal, menunjukkan asal. Asal. Asal tadi. Kita lihat lagi. Fi. Afwan Ustazah, afwan. Tempat. Yang asal itu yang apa? Coba. Yang huruf apa? Menunjukkan tempat Ustazah. Mada? Fi di sini berarti makna tempat atau apa? Halo, Kak Asia? Kak Asia? Halo, halo. Halo, Oke. Fi di sini jadi maknanya apa? maknanya tempat. Tempat. Terus an di sini artinya Dan di sini artinya tentang. tentang. Tamam. Ilal bait. Ila di sini artinya apa makna ilahuna? Ila, Hmm. ila tujuan atau tempat. Oke, tamam. Tujuan atau tempat. Terus fi fil masjidi ma'al jamaah. Artinya. Oke. Fil masjidi ma'al jamaah. Berarti eh, halo kasih ya. Oh, apa nih Ustazah keluar?
Fil masjid ma'al jamaah. Fil masjid. Fil masjid di sini fi-nya berarti makna apa? Tempat. Tempat. An-nidars. Maknanya tempat. An Tentang. bermakna Tentang. tentang. Naam takalam tu ma'ahum an. An di sini Em, sama ya. sama. An-nya itu dia maknanya sama. Tentang ya. Tentang faedah-faedah sabar. Ada nggak makna yang belum Kak Asyah tahu di sini? Assalamualaikum. Yang belum diketahui maknanya ada? Maroji itu apa Ustazah? Halaman. Maroji. Maroji. Naam. Mar- Daftar Maroji. Huwa jam'u min ayyi jam'in. Kalau arafti ma mufradihi. Kalau di makalah atau di jurnal atau di ini tuh bagian paling akhir daftar pusaka Ustazah. ya daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu kan isinya apa? Nama, Referen, referensi. ya, referensi. Marji, yaitu dari kata marji. Mufradnya itu marji. Jamaknya maroji. Itu artinya referensi. Atau kalau misal dalam penulisan pakar ilmiah itu daftar pustaka. Alas, ada lagi yang belum tahu, Kak? Alas Kak? Ustazah. Nas. Oke. Nantakil ila anas athani. An kisah. Ya, kisati Yusuf. An kisati Yusuf. Bentar. Tayyib. Tayyib. Nantakil ila at-tadrib asani. Yani an kisati Yusuf. هل يمكنك هل يمكنك أن تقرأي هذه القصة؟ كآسيا Naam هذه Ustazah. قصة يوسف. ماذا؟ Baca. Baca Ustazah. نعم. Oke. Safara Yusuf min qaryatihi as-saghirati ilal Madinah li talibin ilm. Kana yaskunu fi baitin qaribin minal jami'ah. Yasahabu الصوت غير مسموع. استمري. Suaranya tidak terdengar Kak Asia. Oh ya. طيب أنا أقرأ فقط
يعني هنا أكرر القراءة. سافر يوسف من قريته الصغيرة إلى المدينة بطلب العلم. كان يسكن في بيت قريب من الجامعة. يذهب إلى الكلية كل صباح ويجلس في القاعة ليستمع إلى الأستاذ. في المساء يجلس على المكتبة ليكتب ملاحظاته بالقلم. كان يتحدث مع زملائه عن الدروس ويسأل أساتذته عن المسائل الصعبة. وبعد سنة من الدراسة حصل على شهادة بفضل اجتهاده وتوفيق الله. Oke, coba Kak kita identifikasi mana huruf-huruf jarnya dan kira-kira apa makna dari huruf jar itu. Huruf jarnya yang mana aja Kak? Sia, Mali, min, ila, ma- fi, min, ila, fi, li, min, ila, ila, li, fi, ila, tapi lagi, ala, li, bi, bi, an, 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 min, ala, bi, dah. alas. Oke. Min yang pertama, ma maknahu? Safar Yusuf min qaryatihi as-saghirah. Mada? Tempat, Min tempat. Ila, sal, ilal Madinah. Ilal Madinah. Ma makna ilahuna? tujuan, Tujuan. Litolabil ilm. tujuan atau Ilal Madinah. tempat, Ilal Madinah. Ilanya ini bermakna apa? ila, Iya, bermakna apa, Kak? Yang ila. ila, tujuan saja, Tujuan. tempat, tujuan atau Tujuan, tempat, tujuan satu tujuan atau tujuan tempat. nah, Kalau yang litolabil ilmi huna, linya untuk apa? Halo? Pas ya? apa saja keluar lagi. Keluar masuk dari tadi. Dan oke. Ila, li. Nah, li di sini dia artinya tujuan. Kalau ila di sini dia litolabil ilmi. Berarti kan li-nya itu untuk menunjukkan sebuah tujuan ya. Yusuf itu safar atau pergian dari desanya yang kecil ke kota untuk apa? Nah, li-nya itu untuk tujuannya. Untuk menuntut ilmu atau untuk belajar. Karena yaskunu fi baitin. Fi-nya juga menunjukkan makna tempat ya. Minal jami'ah sama minal jami'ah asal ya. Tempat
yadhabu ilal kuliah sama yajlisu fil qa'ah sama liyastami'ah. Nah, ini di sini juga sama kayak li talabil ilmi. Dia maknanya itu untuk tujuannya. Jadi yadhabu ilal kuliah, dia berangkat kuliah, dia berangkat belajar, dia setiap pagi ya. Wa yajlisu fil qa'ah, dan dia duduk di aula. Liyastami'ah, duduk di aula itu dia buat apa? Tujuannya ngapain dia duduk di qa'ah atau di aula? Liyastami'ah ilal ustad, ya. Untuk mendengarkan atau untuk menyimak penjelasan ustad. Liyastami'ah ilal ustad. Fil masa, kemudian di waktu masa. Nah, fi'nya di sini di itu menunjukkan waktu, keterangan apa namanya? Waktu, ya, di waktu sore ya, di soalan maktab alat ya, satu tempat ya, ya alat maktab di atas meja liak tuba. Nah, ini linknya liak tuba untuk menunjukkan makna apa namanya, tujuan liak tuba. Nah, ini jika menjadi salah satu apa ya, hal yang sama seperti hatta tadi. Kalau hatta itu masuk ke fiil, maka dia menjadi lamnya itu lam yang untuk amil nawasib, ya. Jadi menasabkan setelahnya. Contohnya di sini liyak tuba. Nah, ba di sini dia kan dibaca fathah ya Kak ya. Nah, maka dia itu lamnya itu bukan lam huruf jar, tapi dia itu lamnya adalah lam huruf nasab. Cara kita taunya gimana? Jadi intinya kalau lam setelah lamnya itu adalah fi'il, nah maka fa'ilnya itu dia dibaca nasab liyak tuba, liyad rusa, liyastami'a, liyastami'a. Adapun kalau setiap setelah lamnya itu adalah merupakan isim, contohnya di sini tolabil ilmi, tolabil ilmi, tolab itu kan dia isimnya, maka dia lamnya di sini adalah lam huruf jar, litolabi, bukan litolaba tapi litolabil ilmi. Nah, itu dia menjadi mirip ya hukumnya dengan hatta tadi. Jadi kalau misal setelahnya itu fi'il, maka dia lam itu adalah lam amil nawasib. Kalau setelahnya isim, maka lamnya itu adalah amil jar, yang mana berfungsi untuk mengajarkan setelahnya. Kemudian kana yatahaddatsu mulahadatihi bil qalam. Nah, ini saya menunjukkan alat ya dengan pensil dengan pena. Karena ya tahaddatsu ma'a zumala'ihi 'ani durus. Dia berbincang bersama teman-temannya tentang pelajaran. Wa yas'alu asatidatahu, itu asatid ya, bukan ustad. Asatidatahu 'anil masail as-sa'mi, dan dia bertanya kepada guru-gurunya tentang permasalahan yang sulit. Bahwa ada sanatin min dirasah, kemudian setelah beberapa tahun apa namanya belajar, setelah berapa tahun, setelah setahun belajar ya, setahun apa belajar, hasola ala syahadah. Min di sini dia bermakna bukan dari ya, kayak setelah dia setahun dari belajar. Min di sini berarti dia kan apa namanya bermakna bagian ya, bagian itu jadi kan setelah setelah dia setahun belajar itu gimana maksudnya? Tadi kalau min ini kan apa namanya? Dia bermakna asal, bagian dari, dan juga sebab ya. Nah, di sini kita artiin, nggak usah diartiin untuk minnya gitu. Dia minnya itu tidak usah diartikan. Coba ada senati minati rosa. Setelah 1 tahun belajarnya gitu, jangan diartiin setelah 1 tahun dari belajarnya, itu jangan. Karena nanti artinya akan jadi kaku begitu kalau untuk dalam penerjemahan. Jadi Bapak Alaihissalam dirasa setelah dia 1 tahun belajar gitu aja. Hasola ala syahadatin, dia mendapatkan syahadat atau penghargaan. Nah, ala di sini untuk menunjukkan eh, apa namanya sebuah milikan ya, ataupun sebuah apa, hak ala ala di sini tempat ataupun kewajiban, itu bisa kewajiban juga bisa ya. Sini contohnya ala syahadah, hasalah ala syahadah, dia mendapatkan apa namanya, dia mendapatkan penghargaan ya bifat ijtihadina. Di sini dia bukan bermakna dengan, tapi dia sebab.
dia mendapatkan penghargaan karena gitu, karena fadli jitihadihi, karena kesungguhannya dalam belajar dan juga ridhonya Allah gitu, atau taufiq gitu. Gitu. Nah, jadi yang bisa kita ingat bahwasanya untuk yang huruf jar ini memang punya arti tersendiri. Namun tidak semua huruf-huruf jar itu apa namanya harus kita artikan, teman-teman. Ada juga yang emang nggak usah diartiin nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena untuk menghindari penerjemahan yang kaku ataupun yang emang kayak apa ya, penerjemahan yang diternak tanpa tanpa penyaringan gitu. Jadi kayak kalau kita menerjemahkan kan, kalau misalnya kita mengikuti kaidah-kaidahnya secara urut itu kan satu kata per kata itu dia akan jadi kaku ya. Jadi nggak semua huruf-huruf itu bakal kita artiin. Kalau misal ternyata dalam huruf itu kita artiin itu agak aneh atau mengganjal, maka tidak usah diartiin. Setelah setahun belajar gitu aja. Jangan setelah setahun dari belajar gitu. Jangan. Ya. Nah, kemudian nas yang ketiga itu berupa ini ayat ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Coba Kak Asia di sini huruf-huruf jernya yang mana? Kak Asia? Nanti موجودة. Si, Ya, huruf-huruf jernya yang mana? si, Maza? Aina? yang si, Fi, terus terus di, I, terus di, di, alas, ada lagi? alas, saja, Kelas. Fi fakat di, bi bil haqqi di, disoberi, sabri. Ada lagi? ya, Kelas? Kelas Asia? Oke. Fi di sini dia artinya apa, Kak? Asia. Demi waktu ashar sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya. Nah, dalam. Berarti fi-nya di sini menunjukkan makna dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, dan saling menasehati dengan menasehati menasehati dalam kebaikan, menasehati kebaikan, menasehati dalam kebaikan dan juga menasehati dalam kesabaran. Oke. Kaf wal lam. خلاص نكتفي. هل هناك سؤال؟ هل لديك سؤال؟ هل لديك سؤال يا كاسيا؟
Kak Asia? Masih. Mafi? Asal ghair masmu. Syaratnya tidak terdengar jelas, Kak. Masih saja. Mafi. Oke. Kalau ada pertanyaan, ketika nanti di luar di luar Meet ya, atau mungkin di pertemuan sebelumnya bisa ditanyakan langsung ya, Kak ya. Untuk Kak Asia, yang pertemuan sebelumnya sudah saya up, mungkin bisa dipelajari lagi. Apa ya? Oke. Baik, Alhamdulillah. Eh, Kak Hawari tadi keluar ya, Kak ya? Iya, kayaknya ada lagi nampaknya. Baik, Alhamdulillah. يعني ننتهي لهذا اليوم نكتفي لهذا اليوم وأسأل الله أن ينفع علومنا. Semoga memberikan manfaat pada ilmu kita, berikan kita pemahaman, dan juga ilmu kita bermanfaat dunia akhirat ya. Semoga kita juga bisa mengingatnya dengan baik dan bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain dengan ilmu yang kita punya. Amin. ونختتم هذا اليوم يعني بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا كثيرا على حسن استماعكم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Terima kasih, Ustazah. Kak. Sampai jumpa.